Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-42. Maha suci Allah yang maha tinggi, yang telah menurunkan Al-Quran, Taurat dan Injil bagi umat manusia dan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang, yaitu cahaya Islam. Dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-42 ini, Allah berfirman dengan arti sebagai berikut, dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, terutama pada rahib-rahib Bani Israel, yang sebenarnya notabene mereka mengetahui dan memahami tentang ciri kenabian Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian mereka menyembunyikan keadaan dan sifat-sifat Rasulullah agar orang-orang Bani Israel tidak memahami, tidak mengenal, tidak menemukan Nabi akhir zaman yang telah dinubuatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menurunkan Nabi di akhir zaman berada pada zona tengah, zona center, yaitu di Mekah Al-Mukarramah yang merupakan sebuah lembah tandus? Di antara hikmahnya adalah kota Mekah dan sekitarnya adalah wilayah yang tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran pagan Persia, tidak banyak terkontaminasi dengan ajaran pagan-pagan Romawi, sehingga tempat ini notabene steril dari pemahaman Nasrani pagan dan Majusi yang pagan. Meskipun kita sudah mengetahui bahwa kota Mekah yang didominasi oleh kaum Quraisy, mereka notabene menyembah menggunakan berhala-berhala sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar para berhala tersebut bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Meskipun hal ini berkali-kali ditentang oleh Rasulullah SAW yang mendakwakan dakwah tauhid. Agama tauhid hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel itu berujung pada penolakan nubuat Nabi Muhammad SAW dengan cara membuat cerita-cerita, kisah-kisah pemalsuan dan berita-berita yang negatif tentang figur dan sosok Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena mereka telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW turunan Bani Adnan, anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan harapan orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi, mereka berharap bahwa Nabi akhir zaman itu berasal dari turunan Ishak. Nah, kita sudah mengetahui bahwa orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi sangat mengagungkan Ishak, dan mereka menganggap Nabi Ishak sebagai bapak kenabian mereka. Nah, kemudian apa pelajaran yang mahal buat kita adalah bahwa usaha orang-orang Yahudi dan Bani Israel sampai saat ini yang berusaha mendistorsi dan mendiskreditkan cerita Rasulullah SAW ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap kehidupan beragama kaum muslimin. Seperti yang Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak suka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sebagai kaum muslimin sudah sepatutnya, sudah sewajibnya, sudah selayaknya memegang erat pengakuan kita dengan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mengakui secara utuh dan meyakini bahwa Rasulullah memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada pihak di luar sana yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad seorang nabi palsu atau nabi yang menerima wahyu dalam keadaan yang tidak sehat akalnya, itu merupakan sebuah hinaan, sebuah informasi yang palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta dan data. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Hadzal wa majma'in billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.